Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Tentunya duel yang dinantikan teman-teman pada hari kedua Norway Chess. Pertemuan Magnus Carlsen menghadapi Hikaru Nakamura. Ini adalah salah satu cuplikan fotonya teman-teman. Dan kita akan membahas dua game. Karena apa? Format dari Norway Chess, apabila klasik imbang maka langsung dilanjutkan Armageddon. Dan langsung kita ke permainan klasiknya. Magnus Carlsen mengawali permainan dengan memainkan pion ke E4, dibalas Hikaru E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5, pembukaan Ruy Lopez di papan. A6 Morphy Defense, maka gajah mundur dan gajah ke C5 saat ini langsung juga ke depan mengaktifkan pion, langsung juga menguasai diagonal ini. Berlanjut pion ke C3 dimainkan, selain membuka ruang bagi gajah, dapat juga mendukung pion ke sentral ke D4 atau bahkan pion ke B4. Hikaru Nakamura memainkan dengan kuda ke E7. Pada permainan Armageddon ke depan, kita akan menyaksikan bagaimana pengorbanan kuda dimainkan Magnus dengan harapan tentunya diterima, maka forkingan untuk memainkan mengancam juga gajah dan juga kuda. Tetapi di sini roka di pengamanan dimainkan, maka kuda ke G6 mensupport pion sentral dan di E4 saat ini. Gajah mundur ke A7, maka berlanjut benteng ke E1, juga mengancam raja ke depan yang belum rokade. Melihat hal ini teman-teman, maka Hikaru juga memainkan rokade. Gajah ke E3 dilanjutkan, menteri ke F6, lalu tentunya gajah juga langsung menerima kuda. Pertukaran terlebih dahulu, pion menerima pion mengancam gajah. Di sini gajah menerima mengancam juga menteri, gajah memukul gajah. Menteri menerima menawarkan endgame, disepakati oleh Hikaru Nakamura. Menteri menerima menteri, kuda menerima, barulah pion saat ini pion D menerima gajah. Dan tentunya walaupun pion hitam bertumpuk teman-teman, tetapi cukup solid ke depan. Kompensasi langsung dapat mengaktifkan gajah, juga dapat mengaktifkan benteng menguasai file terbuka. Di sini kuda ke D2 pengembangan, C5 langsung juga mengancam kuda. Kuda ke F5 berpindah dan gajah ke E6 saat ini di mana siap mengaktifkan benteng. Magnus Carlsen melanjutkan pengembangan juga dengan kuda ke F3, di mana juga bermanuver ke depan menekan gajah. Maka benteng ke-8 fokus rencana menguasai file terbuka. G3 mencegah juga kuda ke depan advance dari Hikaru, juga membuka ruang bagi raja di petak G2, di mana juga mencegah ada skakmat ke depan di baris ke-1. Berlanjut benteng ke E8, raja ke G2, dan pion ke F6 saat ini lagi-lagi mencegah kuda F3 ke depan untuk berkembang. Benteng ke E3 dimainkan, maka kuda ke H8 lagi-lagi manuver, selain juga ke petak F2, juga mensupport pion melaju saat ini mengusir kuda. Pion ke H3 dimainkan oleh Magnus Carlsen, G6 dari Hikaru, maka kuda ke H4, lalu kuda ke F7 fokus rencana. G4 juga dimainkan, maka gajah ke D7 manuver juga ke depan untuk menekan pion, juga dapat juga manuver kuda untuk lagi-lagi menekan pion sentral. Melihat ancaman ini, maka benteng ke E1 mensupport juga pion ke depan. Gajah ke C6, raja ke G3, dan benteng ke E6 mungkin juga menumpuk benteng. Di sini pion ke B3 dimainkan, lalu raja ke F8, berlanjut pion ke C4, dan A5 saat ini juga menutup posisi ke depan. A4 dimainkan, maka pion ke B6. Berlanjut kuda ke G2, manuver juga ke depan mengancam juga benteng, maka G5 mencegah hal tersebut terjadi. Bagaimana Magnus Carlsen melanjutkan? Ia benteng ke E2, maka benteng ke D1 langsung juga mengambil alih baris ke-1. Magnus Carlsen merespon dengan kuda ke E1, lalu benteng ke D6 menumpuk benteng juga di file D. Benteng ke C3, dilanjutkan kuda ke D8, kuda ke E3, maka benteng ke D2 menawarkan, disepakati pertukaran, lalu kuda ke F3 mengancam benteng. Di sini benteng ke B2, kuda ke D5, gajah menerima kuda karena juga mengancam pion C7. Di sini simpel gajah menerima kuda dan mereka pun sepakat imbang teman-teman, remis. Karena apa? Tentunya setelah diterima maka sama-sama juga kualitas dan bahkan juga komposisi pion teman-teman. Inilah adalah permainan klasik, sehingga ketika imbang pada klasik dilanjutkan juga tentunya Armageddon. Kita langsung ke permainan Armageddonnya. Dan lagi-lagi Magnus Carlsen mengawali langkah dengan pion ke E4, dibalas E5 sehingga juga terjadi pada posisi sebelumnya Ruy Lopez, yaitu Morphy Defense. Gajah mundur ke A4, gajah ke C5, rokade, dan saat ini kuda ke E7, dan dimainkanlah teman-teman taktik
kuda menerima pion sentral. Langkah brilian terlihat mengorbankan kuda, sejatinya tidak, karena langsung berlanjut dengan D4 memforking. Melihat hal ini, sebelum menyelamatkan juga gajah, diancam B5 mengancam gajah. Gajah mundur, barulah saat ini gajah juga menerima pion, pertukaran menteri menerima, dan D6 mensupport kuda, juga selain mensupport kuda, mendorong ke depan mengancam menteri teman-teman. Ketika menteri menyelamatkan diri, ancaman juga menjebak gajah. Dan melihat juga ancaman ini, maka pion ke C3 membuka ruang bagi gajah ke depan. Roka di pengamanan, lalu gajah ke F4 berkembang. C5 dimainkan, fokus rencana mengancam menteri, mempersolid juga pion. Menteri mundur ke D1 dan gajah ke B7 berkembang, menguasai diagonal menekan sentral. Benteng ke E1 mensupport pion, menteri ke C7 menghubungkan benteng satu sama lain. Gajah ke C2 juga memantau diagonal, memantau di masa depan pion H7. Benteng ke D8 dimainkan secara tidak langsung mengancam menteri. Kuda ke D2, lalu menteri ke C8, dimana dengan ide mungkin ke depan bermanuver untuk juga menawarkan endgame atau bahkan juga ke file A untuk juga menekan diagonal ini. Menteri ke H5 dilanjutkan oleh Magnus Carlsen, juga memantau pion H7, benteng ke E8, benteng ke D1, kuda ke G6 berlanjut menekan gajah. Gajah mundur ke G3 dan C4 saat ini mulai menutup posisi. Kuda ke F1 juga mereposisi diri. Kuda ke D3 mengancam juga benteng, sehingga gajah memukul kuda. Pion menerima, benteng menerima. Bagaimana mengembalikan pion? Di sini benteng juga tentunya menerima pion sentral. Pertukaran lagi-lagi terjadi, gajah menerima mengancam benteng, benteng juga langsung ke D4. Apa yang terjadi? Misalkan juga terlihat, mengapa tidak diterima juga pion ini bang, dengan juga unggul pion? Masalahnya hitam dapat mengembalikan itu teman-teman, yaitu dengan gajah menerima pion G2. Dengan ide setelah diterima, memforking saat ini melakukan skak menteri di C6, waktu yang sama menekan gajah. Jelas, ini pun tetap sebanding. Dan kita kembali teman-teman di dalam posisi seperti ini, dimainkan tentunya dengan benteng ke D4, maka pion melaju sebuah opsi, tetapi gajah ditarik mundur ke B7, maka di sini menteri ke D1, lagi-lagi juga pion melaju sebuah pilihan, tetapi juga konsekuensinya justru menghalangi akses gajah, maka H6 dipilih mencegah ada skakmat di masa depan di baris ke-8, sehingga membuka ruang raja di H7. Benteng langsung menerima pion ini, pertukaran terjadi, raja ke H7 dan kuda ke E3. Kita akan melihat endgame teman-teman di dalam partai ini. Hikaru Nakamura melanjutkan dengan menteri ke E8, manuver ke sentral ke depan, ancaman skakmat, dimana juga untuk menghilangkan kuda, karena kuda juga tentunya sebagai pelindung terhadap pion penting G2. Maka menteri ke D4 mencegah hal tersebut, menteri ke C6 lagi-lagi menekan, F3 saat ini supaya kuda ke depan leluasa bergerak, maka menteri ke E6 mengancam pion, B3 simple, kuda juga langsung ke E7, maka menteri melakukan skak, raja juga mundur, menteri dapat juga melakukan skak di petak D8, maka menteri menutup dimainkan. Di sini juga diterima simplifikasi, raja menerima dan raja ke F2 saat ini, di mana keunggulan satu pion yang ada di C3 menjadi keunggulan ke depan bagi Magnus Carlsen yang dipertahankan oleh Magnus. Kuda ke sentral saat ini mengancam juga langsung pion, menawarkan simplifikasi, maka ditolak kuda ke D1, pion ke F6, raja ke E2, maka kita akan melihat raja bermanuver ke depan untuk juga ke petak B6 mengancam gajah, mengancam pion. Inilah tujuan dari Magnus. Kita akan melihat teman-teman secara pelan-pelan bagaimana tujuan saat ini. Maka satu langkah lagi ke petak impiannya, petak B6, raja ke D7, petak B6 juga bisa langsung teman-teman, tetapi terlebih dahulu diaktifkan kuda, maka C4 baru saat ini simplifikasi terjadi untuk juga pion ke G5 menekan gajah, maka raja baru saat ini menekan gajah, gajah ke C6. Apa yang terjadi jika gajah ke C8, maka C5 untuk berpotensi ke depan promosi teman-teman. Kuda akan aktif tentunya mendukung pion ini ke depan, dan jelas cukup mudah ke depan bagi Magnus memanage permainan endgame seperti ini. Dan kita kembali di sini gajah ke C6, maka gajah ke I1 lagi-lagi manuver ke depan menekan pion, maka di sini H4, H3, kuda ke G6, maka gajah ke C3 mengancam pion. Bagaimana menyelamatkan? Dicoba dengan F5, dimakan saja oleh kuda. Kuda ke F4 mengancam pion, simpel saja kuda mundur mensupport kembali. Gajah ke 4, maka gajah ke F6 menekan pion.
kuda ke-6 mensupport, maka di sini raja menerima pion teman-teman, mempersiapkan pion file A ini ke depan menjadi bebas, tak punya halangan untuk promosi. Raja ke D6 akan tetapi simpel setelah raja ke B6. Di sini juga Hikaru Nakamura menyerah teman-teman. Kita lihat walaupun Armageddon, Hikaru hanya butuh imbang untuk menang, tetapi Magnus Carlsen dapat memberikan tekanan dan memenangkan permainan. Karena apapun dimainkan ini Zugzwang teman-teman. Apa yang wajib dimainkan apabila kuda berpindah? Pion akan melaju, gajah misalkan bergerak, dan kita lihat gajah ini juga tidak bisa sembarang bergerak karena kuda ini mengontrol semuanya. Maka akan dibuat juga langkah tunggu gajah ke depan melakukan skak. Misalkan gajah bolak-balik, maka dilakukan skak saat ini. C5 sudah bisa teman-teman. Gajah ke C6, kuda baru aktif saat ini untuk memforking. Gajah mundur, maka C6 tetap mengorbankan untuk membawa kuda jelas di langkah selanjutnya. Gajah akan tumbang. Sangat-sangat menarik bagaimana permainan yang terjadi, dan berikut adalah akurasinya. Tetapi sebelumnya teman-teman, berikut juga hasil yang terjadi setelah hari kedua. Dan kita lihat teman-teman, semuanya pada permainan klasikal babak kedua menghasilkan imbang atau draw, sedangkan Armageddon adalah ditentukan Magnus Carlsen mengalahkan Hikaru Nakamura, Ali Reza mengalahkan Fabiano Caruana, dan Ding Liren mengalahkan Ramesh Babu Pragnananda. Dan adapun pajal hari ini adalah sebagai berikut. Sebelumnya tingkat akurasi permainan Magnus Carlsen 96,8% dengan satu langkah brilian, dan Hikaru Nakamura 90,5%. Kita lihat teman-teman, tingginya akurasi kedua pemain. Dan adapun pajal hari ini, selamat menjawab di kolom komentar. Coba lihat teman-teman, apakah ini termasuk langkah brilian atau justru langkah blunder dengan pengorbanan menteri di peta G1? Mari sharing di kolom komentar, dan juga sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.